Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Makfira Laparako dengan NIM 151423130, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saya dari kelas 4F. Nah, kali ini saya akan membahas tentang prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap serta model interaksi pada pembelajaran kelas rangkap. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang apa saja dan bagaimana saja prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. Nah, prosedur dasar PKR ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga proses evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama itu proses perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum pelaksanaan pembelajaran, guru harus menyusun strategi yang matang agar pembelajaran berjalan lancar. Nah, proses tersebut disebut dengan proses perencanaan, di mana meliputi yang pertama itu dilakukan analisis kurikulum terlebih dahulu. Nah, guru harus mengidentifikasi kesamaan kompetensi dasar antar kelas yang diajarkan untuk menemukan materi yang bisa diajarkan secara bersamaan. Kemudian yang kedua itu penyusunan RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP yang digunakan itu harus lebih fleksibel, mengakomodasi perbedaan tingkat kelas serta memungkinkan adanya diferensiasi tugas bagi siswa. Kemudian yang ketiga itu pengelompokan siswa. Nah, siswa ini dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan atau kelasnya untuk memudahkan diferensiasi instruksi. Nah, kemudian yang kedua dari prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap itu yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran dalam kelas rangkap itu harus memperhatikan berbagai teknik pengajaran yang tepat agar setiap siswa itu tetap bisa belajar secara maksimal. Nah, proses ini mencakup yang pertama itu guru melakukan pembukaan pada pembelajaran. Pada awal pembelajaran. Nah, kemudian guru melaksanakan kegiatan inti yang mana meliputi yang pertama itu model pengajaran terpusat atau whole class teaching. Nah, dalam model pengajaran terpusat ini, guru mengajarkan materi yang sama untuk semua siswa, lalu memberikan tugas yang berbeda sesuai tingkatan kelas. Kemudian yang kedua, model rotasi atau rotational model. Nah, guru mengajar satu kelompok siswa, sementara kelompok lain itu bekerja mandiri atau dalam kelompok kecil. Kemudian, model pembelajaran mandiri. Nah, pada model ini siswa diberikan bahan ajar yang memungkinkan mereka belajar sendiri dengan bimbingan minimal dari guru. Kemudian, bagian penutup, guru bisa melakukan refleksi dan evaluasi dengan menanyakan pemahaman siswa serta memberikan umpan balik terhadap hasil belajar siswa. Nah, proses terakhir pada prosedur dasar PKR itu yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Nah, evaluasi dan tindak lanjut ini sangatlah penting untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dalam kelas rangkap. Evaluasi ini dilakukan melalui tiga tahap. Yang pertama, penilaian formatif, yaitu dilakukan selama pembelajaran berlangsung untuk mengukur pemahaman siswa secara berkala, seperti melalui kuis atau tanya jawab. Kemudian, penilaian sumatif. Nah, dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa dalam memahami materi, seperti melalui ujian ataupun sebuah proyek. Kemudian yang terakhir yaitu tindak lanjut. Nah, guru perlu menganalisis hasil evaluasi dan memberikan intervensi bagi siswa yang mengalami kesulitan seperti bimbingan tambahan atau pengajaran ulang. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang model interaksi pembelajaran kelas rangkap. Nah, model interaksi dalam PKR ini sangat penting untuk memastikan efektivitas pembelajaran di kelas yang menggabungkan beberapa tingkat pendidikan. Nah, biasanya beberapa model interaksi sering digunakan dalam sistem PKR ini. Yang pertama itu model kelas gabungan atau combined class. Nah,
Dalam model ini ada 2 atau lebih tingkat kelas digabungkan dalam satu ruangan dan diajar oleh satu guru. Kemudian model kedua yaitu model kemajuan berkelanjutan atau continuous progress. Nah, model ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka sendiri tanpa terikat pada tingkatan kelas tertentu. Kemudian, model pengelompokan usia campuran atau mixed age grouping. Nah, pada model ini siswa dari berbagai tingkatan usia dan kelas ditempatkan dalam satu kelompok belajar. Kemudian, model rotasi atau rotational model. Dalam model ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang berotasi melalui berbagai stasiun pembelajaran. Kemudian ada yang namanya model pembelajaran mandiri atau self-directed learning. Nah, pada model ini siswa diberikan kebebasan untuk memilih materi atau proyek yang ingin mereka pelajari sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Kemudian ada yang namanya model pembelajaran tematik atau model pembelajaran tematik terpadu atau integrated thematic learning. Nah, pada model ini guru mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema yang relevan dengan kehidupan siswa. Kemudian yang ketujuh itu ada model tutor sebaya atau peer tutoring. Nah, pada model ini siswa yang lebih mahir atau senior membantu teman sekelasnya yang membutuhkan bantuan dan memahami materi pembelajaran. Nah, mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.